Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom, puji nama Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juli ini dengan penuh sukacita, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu, kita akan berdoa untuk ibadah saat ini. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagai kami ada saat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami bawa hati kami, hidup kami saat ini Tuhan, untuk kami lebih lagi memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau Allah yang penuh kuasa Bapa, dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada
berharap hanya padamu Bapa, kuasa yang tidak terbatas. Shikara papa pakana rabu. Mari kekasih Tuhan, Shikira rabu. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, apapun itu, percayakan pertolongannya, percayakan kuasanya. Kiara papa kesikina rabu. Tak pernah terbatas. Dia sanggup menolong engkau apapun keadaanmu. Haleluya. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam kuasamu sungguh
Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih. Selamat kembali kita bertemu sekalipun secara online atau streaming. Sebelum kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak saudara berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Sebelum hamba sampaikan kebenaran firman-Mu, urapi akan hamba-Mu, taruhkan firman-Mu pada mulut dan pikiran serta hati hamba-Mu, supaya yang disampaikan bukan dari pikiran dan hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau, ya Roh Kudus. Urapi setiap telinga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu siapapun juga, baik itu jemaat maupun bukan jemaat. Mari Tuhan, Engkau berbicara, biar firman-Mu masuk dalam telinga mereka, masuk dalam hati mereka, mereka simpan, renungkan, bahkan lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengiringan dan pelayanan kami, kalau kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Sebab itu, Roh Kudus tolong, biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Yang siap menikmati firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa tentunya saudaraku. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema. Orang benar hidup oleh iman. Mari saja saudara membaca di dalam Roma. Pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh pada Yesus, tentu sudah dibenarkan oleh iman percaya kepada Yesus. Karena Roma pasal 10 ayat 10 berkata demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang yang percaya kita dibenarkan. Jadi saudara yang pada pagi ini mendengar firman Tuhan tentu sudah percaya. Sudah dibenarkan. Kalau kita sudah percaya kita dibenarkan, maka Tuhan inginkan saya dan saudara selalu mau hidup dengan iman pada Yesus Kristus. Tentu saja kita ingin tahu bagaimana caranya supaya kita dapat hidup dengan iman. Ada 3 hal. Kalau kita kembali kepada ayat 16, yang pertama kita melihat dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi kita harus punya keyakinan percaya yang kokoh, yang kuat kepada siapa? Injil. Injil itu adalah firman Tuhan. Mengapa kita harus punya keyakinan kokoh pada firman Tuhan? Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 1. Demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita percaya kepada firman, berarti kita percaya kepada Allah sendiri. Karena firman itu adalah pribadi Allah. Bahkan di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatnya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ditepati. Ada satu firman Tuhan berkata, satu titik pun tidak akan berlalu. Jadi Allah itu bukan manusia. Ya, bagaimanapun juga kalau dia sudah berjanji, dia pasti genapi. Sebab itu setiap orang siapapun dia yang percaya kepada Yesus, yang mau melakukan firman Tuhan, berarti dia mau hidup dengan iman kepada Kristus. Artinya percaya sepenuhnya kepada Yesus.
Karena kita percaya bahwa Yesus tetap pelihara kita. Seperti keadaan sekarang ini masa pandemi, ya, tidak goncang, tetap teguh dan khawatir. Ya. Kita tidak khawatir lagi karena Alkitab berkata dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dengan keadaan pandemi ini kita bisa sedikit goyah, tetapi tidak selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Ya, sekalipun mungkin ada yang di PHK, mungkin ada gajinya dikurangi, ya, mungkin jualannya agak sepi. Nah, tapi kita tetap percaya Tuhan pelihara kita. Kalau burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai ciptaan yang paling tinggi di dalam dunia ini. Pasti Tuhan pelihara. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 32 dikatakan, semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Jadi apa yang diperlukan oleh manusia yang tidak percaya kepada Yesus, yaitu apa? Pangan, sandang, papan. Itu kebutuhan pokok daripada manusia. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saat ini Tuhan tahu pergumulan saudara. Ya, seperti 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, tapi Tuhan boleh mengucap syukur. Ya, dengan ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dia mengucap syukur kepada Bapa. Dia berdoa, dia memberkati. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu terjadi. Bukan saat di dalam tangan Tuhan. Tetapi saat di dalam tangan murid-murid Tuhan yang menerima ketulan roti dan ikan. Ya, setelah murid Tuhan itu membagikan dengan iman percaya, terjadilah mujizat. Jadi mujizat itu terjadi bukan saat di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan manusia. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya, Tuhan aku percaya. Ya, tadi saya katakan Matius 6 ayat 26, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai Tuhan, tidak perlu takut, tidak sampai kita kelaparan. Tidak sampai kita kekurangan. Mungkin pas-pasan seperti saya katakan. Seperti 5 ketul roti dan 2 ekor. Tapi tetap Tuhan pelihara kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Nah, ini kita harus punya keyakinan. Kita punya percaya bahwa Tuhan itu tetap pelihara kita. Ya. Yang kedua, sebagai anak Tuhan harus hidup benar. Ya, hidup oleh iman, orang benar hidup dari iman. Yang kedua, memberikan jaminan bagi setiap orang. Kita lihat ayat 16 selanjutnya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Apa maksudnya? Jadi firman Tuhan memberikan jaminan hidup bagi setiap orang percaya. Dikatakan setiap orang yang percaya. Bahkan dikatakan menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi itu kekuatan dari Allah untuk orang percaya. Apakah benar? Ya, pasti benar. Mengapa bisa demikian? Kembali kita pada ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu pribadi Allah. Jadi kalau kita percaya firman adalah pribadi Allah sendiri, hingga kita berani, sehingga firman Tuhan itu memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Ya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3:16. Dikatakan jelas, ya. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya, itu jaminannya adalah kita hidup kekal. Dikatakan jelas, dikatakan barang siapa saja, ya, kalau kita percaya kepada Yesus, ada jaminan yang diberikan oleh kitab suci, ya, firman Tuhan. Jaminan tidak diberikan oleh kitab suci agama manapun juga di dunia. Mereka tidak berani memberikan jaminan, tidak berani menulis, ya,
bahwa di dalam Alkitab, di dalam kitab suci mereka ada jaminan. Tetapi ini firman Tuhan. Yohanes 3:16. Ya, barang siapa percaya. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata, kita tidak akan binasa, melainkan diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan. Nah, kita melihat lagi di dalam Matius 7:21. Ya, apa bunyi firman Tuhan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ya, jadi apa kehendak Bapa di dalam firman Tuhan? Ini juga merupakan jaminan. Jaminan bagi setiap orang yang percaya. Ya, setiap orang yang percaya yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, tetapi dia menyebut Tuhan, Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya, ya, dan melakukan firman Tuhan, jelas dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa kehendak Bapa? Tidak lain firman. Bahkan lebih jelas lagi di dalam Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini Tuhan berkata sendiri. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi dia akan mengalami maut, berarti dia akan masuk neraka. Kalau dia mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ini juga merupakan jaminan. Jaminan bagi setiap orang yang percaya. Setiap orang yang mau melakukan firman. Ini jaminan. Di dalam kitab suci di dunia ini, dari agama manapun, tidak ada yang menulis demikian. Ya, kalau engkau melakukan ini, engkau dapat jaminan tidak masuk maut, tidak masuk neraka. Tidak. Ya, tapi ini firman. Firman yang Yesus sendiri katakan. Ada jaminan lagi yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Banyak, tapi saya ambil beberapa. Jaminan lagi dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan, kata Yesus padanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus berkata sendiri. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pemuka agama manapun juga di dunia tidak akan berani berkata demikian. Aku jalan. Aku yang jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada. Hanya Yesus. Hanya melalui Yesus. Ini merupakan jaminan. Ya, saudaraku, jaminan. Ya. Seringkali saya berkata, agama itu mengajarkan budi pekerti tinggi, sopan santun tinggi. Tetapi agama tidak bisa menyelamatkan. Termasuk agama Kristen. Mereka orang Kristen, ya, agama Kristen, tapi mereka tidak percaya Yesus. Mereka tidak melakukan firman, tidak akan masuk surga. Sekalipun dia agamanya Kristen. Jadi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah keselamatan. Nah, lebih jelas lagi kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Lebih jelas lagi. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi manusia. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Di mana tempat Yesus? Di surga. Karena dia dari surga, dia harus kembali pada surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini jaminan. Ya. Tidak ada seorang pemuka agama pun berani berkata demikian. Tidak ada. Saudaraku, cari aja di muka bumi. Tidak ada yang berani berkata demikian. Hanya Yesus. Kenapa Yesus berani berkata demikian? Karena Yesus bukan
dari manusia. Istilahnya bukan karena biologis. Ya, Yesus datang dari surga. Nah, kejadian Yesus sudah disebutkan dalam Alkitab, bahkan di dalam kitab agama lain dikatakan Isa Rohullah. Jadi Yesus itu adalah roh Allah. Terjadinya Yesus itu karena roh Allah, bukan karena biologis. Dan dia datang dari surga dan harus kembali ke surga. Sebab itu firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama yang ketiga dikatakan jelas sekali. Jangan gelisah, percaya kepada Allah, ya, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi tidak cukup percaya kepada Allah, tetapi juga percaya kepada Yesus. Ya, harus percaya kepada Yesus, karena Dia adalah jalan. Ya, saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ menjadikan tempat bagimu. Jadi Tuhan naik ke surga. Tuhan naik ke surga. Ya, saudara, pemuka agama di dunia ini tidak ada jaminan naik ke surga, masuk ke surga. Ya, masih semua berkata mudah-mudahan. Tidak ada jaminan. Tapi Tuhan berkata, aku pergi sebab aku pergi situ menyediakan tempat bagimu, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dikatakan menyediakan tempat bagi saja. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagi kita. Jadi tempat kita ini sebenarnya bukan di dunia. Di dunianya sementara. Ada peribahasa berkata, ing donya mek mampir ngombe. Sementara kita akan kembali kepada Bapa di surga, pemilik surga, kepada Yesus. Nah, dikatakan kalau Dia datang kembali membawa kamu, membawa saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Ya, kalau tidak percaya Yesus, jangan harap surga. Yang percaya kepada Yesus, ya, supaya di mana di tempat aku berada kamu berada. Ya, mungkin sekarang berkata tidak bisa dibuktikan. Nanti kelak kita akan melihat. Dan nanti kalau sudah terbukti, yang tidak percaya Tuhan akan menyesal. Air mata jajara sudah habis. Jadi masih kesempatan kita hidup, Tuhan berikan pada kita kesempatan. Jadi kekristenan itu adalah keselamatan. Jadi kekristenan itu keselamatan. Jadi bukan agama. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, tidak akan binasa. Sebab itu katakan karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Jelas tadi dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-16, ya. Karena ini ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil ini yang menyelamatkan. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman, kalau kita mau dituntun menjadi pelaku firman, kita pasti selamat. Saya seringkali di dalam khotbah saya seringkali berulang-ulang berkata, surga itu bukan di tangan Tuhan kembali. Hanya di dalam tangan manusia. Jadi kalau manusia sudah percaya Yesus, dibaptis, keluar masih hidup dalam perjalanan hidup ini. Kalau dalam perjalanan hidup ini, kita tidak mau menjadi pelaku firman. Kita tidak mau menurut tuntunan Roh Kudus. Jangan harap surga. Jangan harap surga. Ya. Jadi surga ada dalam tangan kita. Sebab itu Tuhan tahu sebelum Dia naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, Bapa kirimkan roh penolong, roh kudus, roh kebenaran, roh yang menolong saya dan saudara, supaya menuntun saya dan saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah rambu-rambu, petunjuk. Ya. Mazmur 119, 105. Firman itu merupakan pelita suluh bagi langkah kita. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan pada kita akan firman Tuhan. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, saya yakin surga. Tetapi siapapun dia, tidak peduli itu pendeta. Pendeta muda, pendeta pembantu, penginjil, ya, pelayan Tuhan, ya, STH, MTH, dokter, profesor, bukan jaminan masuk surga. Ya, yang menjadi jaminan masuk surga menjadi pelaku firman. Kita percaya kepada firman, kita melakukan firman, itu jaminan
masuk surga. Jelas dikatakan. Dan kalau kita melakukan firman sudah di Yohanes 8 ayat 51. Kita tidak akan mengalami maut. Kita tidak mengalami neraka. Nah itu saudara. Jadi itu jaminan. Ya, saudara. Di dalam kitab suci agama manapun tidak akan memberikan jaminan. Tidak ada jaminan. Kalau engkau melakukan ini, engkau pasti masuk surga. Tidak ada. Ya. Bahkan saya pernah dengar ya, seorang pemuka agama berkata, saya sendiri masih belum tentu masuk surga. Loh, saya bayangkan. Jadi karena apa? Mereka tidak punya jaminan. Tapi kita yang percaya Yesus, kita punya jaminan. Ya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang apa? Menyelamatkan setiap orang percaya kepada Yesus. Menyelamatkan. Ya. Sebab itu dikatakan orang benar harus hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Yang ketiga kita melihat ayat yang ke-17. Sebab di dalam firman Tuhan nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran dari Allah. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran Allah. Ya, kebenaran. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Bukan hidup di dalam kemunafikan. Ya. Apa yang dimaksud kemunafikan? Di gereja, di tempat ibadah sangat kusuk. Tapi setelah keluar hidupnya hanya melampiaskan hawa nafsu. Kebencian, merugikan orang lain dan negara dan lain-lain. Tidak sesuai firman Tuhan. Apa yang diajarkan. Itu orang yang munafik. Terlalu kusuk. Di gereja kusuk, tempat ibadah kusuk. Tapi ternyata perbuatan di luar tidak mencerminkan akan firman Tuhan. Ya, yang dilakukan apa? Di dalam melampiaskan hawa nafsu, kebencian, ya, merugikan orang lain, korupsi dan sebagainya, merugikan negara. Ya, yang dilakukan tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran. Jadi setiap orang yang mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan dan mau melakukan, maka iman pada Kristus akan tumbuh. Ya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita melakukan, maka iman kita akan tumbuh. Roma pasal 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup itu berarti hidup dengan iman percaya. Iman percaya kepada Kristus. Ya, jadi kalau kita melakukan firman, maka iman kita akan tumbuh. Dan orang tersebut dipimpin oleh iman selalu di dalam kebenaran. Siapapun dia. Kalau dia mau dipimpin oleh firman Tuhan, pasti dia akan hidup dalam kebenaran. Tapi kalau dia tidak mau, yang dilakukan dalam hidup selalu tidak sesuai dengan firman. Iman bukan kepada Kristus, tetapi kepada setan. Yaitu dikatakan munafik. Jadi firman Tuhan itu selalu mau menuntun setiap orang percaya. Setiap orang yang mau dituntun hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau dituntun dalam hidup dalam kebenaran oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau selalu dengarkan firman Tuhan, sedikit kita lakukan. Sedikit kita lakukan, sedikit kita lakukan. Ada jaminan. Apa jaminannya? Kita melihat Mazmur 37 ayat 25 hingga 26. Alkitab berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini firman, ini jaminan. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, firman Tuhan jelas katakan, kita tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan. Bahkan anak cucunya sampai minta-minta. Jadi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan pelihara. Apalagi hamba Tuhan. Kalau dia betul-betul sungguh-sungguh,
pasti Tuhan pelihara. Tapi kalau sampai dia mengalami kekurangan yang luar biasa, itu ada something wrong. Ya, yang tahu mereka dengan Tuhan, bukan orang lain. Ya, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, ya, dikatakan orang yang selalu dalam kebenaran tentu hidup dalam iman pada Kristus. Dan tidak khawatir sekalipun seperti saat ini masa pandemi. Kita tidak takut, kita tidak takut akan hari depan kita. Dan kita percaya, ya, di dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan yang apa sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, jadi bukan berarti, oh, aku sudah percaya, lo hidupnya ugal-ugalan, maunya sendiri, tidak mau pakai masker, ya, protokol kesehatan dilanggar dan sebagainya, akhirnya kena COVID. Yang salah bukan Tuhan, manusia itu sendiri. Kalau manusia itu mau menjalankan, ya, protokol kesehatan, dia mau melakukan firman, saya percaya Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti lindungi kita, ya, dan Tuhan, kita tidak perlu takut akan hari depan kita, karena Tuhan Yesus menjadi jaminan kita, asal kita mau melakukan. Sebab itu firman Tuhan katakan dalam Matius 6:33, apa dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi cari kerajaan Allah berarti cari firman Tuhan. Kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, tapi tentang damai sejahtera, keselamatan dan sukacita. Mari kita belajar, saudara. Nah, sebab itu saya percaya masih ada kesempatan bagi kita sebagai anak Tuhan kembali kepada hidup dalam kebenaran. Kita mau hidup dalam kebenaran dipimpin oleh Tuhan. Dan kita mau selalu hidup di dalam iman. Dan saya yakin Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah jaminan dalam kehidupan kami. Kalau kami menjadi pelaku firman-Mu, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan saja dalam dunia, tetapi masuk dalam kerajaan sorga. Karena firman katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun dapat sampai ke Bapa hanya melalui Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah golongan tidak ada nama lagi yang dapat memberikan jaminan hidup kepada manusia. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami. Membuat setiap kami teguh. Dan membuat setiap kami hidup di dalam iman. Hidup menjadi orang benar dan hidup dalam iman. Kami percaya Engkau tetap pelihara kami. Kami percaya Engkau tetap lindungi kami, seluruh keluarga kami dari virus corona. Asalkan kami melakukan protokol kesehatan. Kami tidak hura-hura, tapi kami melakukannya. Dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya api-Mu senantiasa melilingi setiap pribadi kami. Sehingga tidak ada virus corona yang berani menjamah. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Yang percaya sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Lebih tinggi dari kepala kita. Tebus oleh curahan darah-Mu. Ku benar di bagi-Mu. Karena
bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, mari kita pecah-pecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ora mata karamasi, bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan keras. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ramata ramase, kina rama ramase. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Taruh pelan-pelan cawan di bangku saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kina ramase, ya ramase, ya ramase. Tenang sejenak, ikuti kata-kata saya. Kau engkau mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, katakan pada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku, percayalah Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup menuntun engkau hidup di dalam kebenaran, sanggup menuntun engkau hidup di dalam iman percaya kepada Yesus. Percayalah, engkau tidak mampu, tapi Roh Kudus yang ada di dalam engkau mampu menopang engkau, menguatkan engkau, menuntun engkau, asalkan kita mau dituntun. Percayalah, Roh Kudus tidak biarkan engkau sedetik pun juga. Tuhan mengirimkan, meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh penolong, menolong saya dan saudara. Sebab itu jangan ragu-ragu lagi, jangan khawatir, percayalah. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akhiri ibadah pada saat ini, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, kita memiliki Allah kita yang ajaib. Dan tak terbanding kekuatanmu.
Mari saudara, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba bersyukur kalau hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas, tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Kami percaya setiap firman-Mu yang sudah hamba sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Mereka simpan, mereka lakukan dalam kehidupan ini. Roh Kudus tolong mereka, topang mereka. Memberkati mereka yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Memberkati mereka yang sudah mengembalikan milik-Mu dengan tulus dan jujur. Kami percaya Engkau Allah tidak mau berutang. Engkau pasti kembalikan dengan berlipat kali ganda. Mari saudara, kita buka kedua tangan kita. Jangan tunduk, tapi tengadah ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, layakkan hamba-Mu angkat tangan, mohon berkat daripada Engkau untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah mendengar streaming pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Engkau berjanji melindungi kami, menyertai kami, mengawali kami senantiasa, memelihara kami, bahkan menjadikan kami bukan ekor tetapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Apa kami kerjakan pasti diberkati. Asalkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Asalkan kami lebih lagi mencintai Tuhan. Hidup lebih peka akan suara Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah. Baik yang sudah bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan engkau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih hari lebih mencintai Tuhan. Belajar peka akan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.